Boy William ya, tapi ada di mobil Mas Sanadi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita sedang menghadapi musibah pandemi COVID-19, yuk tetap semangat berkarya. Nah, dalam perjalanan kami akan membahas tentang perkembangan literasi di MTSN 3 Malang. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Randa Hajar Marsi MPD. Ibu, bagaimana perkembangan literasi saat ini di MTSN 3 Malang? Ya. Baiklah Bu Eli, kebetulan saya baru saja menulis artikel ini, yaitu tentang manajemen strategi jaring laba-laba menuju madrasah literasi berwawasan internasional dalam buku Prospektus Madrasah, kumpulan pemikiran visioner Kepala Madrasah Jawa Timur, bahwa untuk mengembangkan literasi di MTSN 3 Malang mengkoordinir waka-waka, yaitu antara lain wakadik dan waka kesiswaan, untuk membentuk sebuah tim literasi madrasah. Di MTSN 3 Malang ada sebuah tim namanya Tim Gelem, Gerakan Literasi Madrasah. Tim Gelem ini juga mempunyai bagian-bagian yang mengembangkan literasi madrasah tersebut, sehingga sekali saya memberi instruksi pada wakadik maupun wakasis, kemudian diturunkan memberi instruksi lanjutan kepada tim Gelem, maka gerakan literasi madrasah akan terwujud. Gerakan literasi madrasah di MTSN 3 Malang dengan Gelemnya sudah banyak menghasilkan beberapa produk, yaitu antara lain yang produk hasil karya siswa Bu Eli ya, yang kita galakkan bersama, juga produk karya Bapak Ibu guru, baik itu Bapak Ibu guru jurusan sains ya, kemudian sosial, bahkan yang dari bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris. Dan satu lagi yaitu buku karya POS dari orang tua siswa. Tentunya Kepala Madrasah juga mewarnai literasi MTSN 3 Malang. Di samping itu, kita juga mengikuti beberapa perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kemendikbud, organisasi literasi tingkat nasional, bahkan organisasi literasi tingkat internasional. Untuk mengembangkan literasi madrasah di MTSN 3 Malang, kita berinovasi dengan membangun perpustakaan digital yang kita sebut Digital Library MTSN 3 Malang. Begitu Bu Eli. Jadi setelah dibentuk perpustakaan digital, apa nih tujuannya dikembangkannya literasi digital atau perpustakaan digital di MTSN 3 Malang? Tujuannya ya Bu Eli, ya diantaranya adalah satu, yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya, baik siswa, guru, seluruh stakeholder MTSN 3 Malang, supaya bisa menggunakan literasi madrasah melalui digital library. Jadi begini, digital library MTSN 3 Malang itu kan ada dua ruangan. Ruang depan itu untuk akses pembelajaran dan belajar. Baru ruang kedua di belakang itu baru ada rak-rak bukunya. Kalau di depan nggak ada rak buku, tetapi semua adalah banner-banner konten digital. Apa isinya? Yaitu ilmu-ilmu pengetahuan, ya, kemudian bahan ajar Bapak Ibu guru yang berupa video-video atau YouTube, itu ada konten digitalnya di situ, sehingga yang menggunakan perpustakaan digital library ini dengan mudah bisa mengakses konten-konten digital tersebut. Termasuk itu ya, karya sastra juga ya Bu? Oh iya betul ya, karya sastra Bapak Ibu guru ini juga bisa diakses di sana, sehingga para pengunjung dari digital library itu bisa terdata dengan baik ya. Jadi memberi kemudahan akses konten-konten digital itu. Nah, kenyamanannya di situ ada meja-meja baca ya. Kalau memang ada beberapa buku yang yang tidak tersedia di umum itu ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa laptop ya, meja-meja laptop, sehingga siswa bisa
belajar dan mencari bahan ajar melalui laptop-laptop di situ. Ada juga televisi 70 in loh untuk pembelajaran dengan menggunakan video-video dan beberapa informasi-informasi digital lainnya. Sudah sangat canggih ya Ibu. Iya, ada di pojok-pojok situ, ada juga pojok podcast kita. Nah, ini sangat mempermudah kita untuk memberikan informasi literasi dari perpustakaan digital kita. Bagaimana terkait pelayanan di perpustakaan digital Ibu? Ya, semuanya serba digital ya dan otomatisasi. Jadi seluruh anggota stakeholder MTS Negeri 3 Malang itu mempunyai kartu anggota. Ya. Nah, kartu anggota itu tadi digunakan untuk sebagai bukti pengunjung. Yang kedua, sebagai administrasi peminjaman. Ya. Yang ketiga, sebagai administrasi data buku yang dipinjam dan pengembaliannya. Jadi semua nanti akan terekap rapi di dalam Data ya. dalam data komputerisasi seperti itu. Kalau tidak salah itu namanya sirkulasi buku ya. Oh ya, dengan Ya. baik digital. Sehingga kalau misalnya mau kita lihat hari ini berapa sih pengunjungnya, berapa buku yang terpinjam, buku apa saja yang paling banyak dipinjam, itu dengan cepat klik-klik itu sudah Bisa dapat. dengan mudah dilacak. Betul, gitu, seperti ya. itu Bu Eli. Oke. Ini beberapa buku diantaranya yang akan kita support untuk perpustakaan di Kementerian Agama Kabupaten Malang ya. Serpihan Rindu. Nah, ini kok ada pengarangnya Indah Afifah ya? Ini Bu Indah ya? Iya betul Ibu. Coba sih Bu Indah, tentang apa ini judulnya Tak Sengaja. Coba Iya, ceritakan kan pada ada kita. Itu kalau saya cerita itu adalah karya pertama saya. Berawal dari rasa iri saya dengan Bapak Ibu guru yang ada di bahasa. Cerita seperti itu Ibu. Nah, buku itu menceritakan tentang kerinduan saya dengan masa kecil anak-anak. Menginspirasi sebetulnya di situ ingin bercerita kepada Khalayak. bahwa anak itu adalah sebuah anugerah. Dia sebagai amanah. Nah, selama kita membimbing pastilah ada marah, ada suka, ada juga. Nah, silakan itu dinikmati. Karena kalau dia sudah besar, kita kehilangan dengan semua itu. Nah, disitulah rindu yang saya ceritakan di buku Serpihan Rindu. Ini bagus sekali untuk dibaca oleh mama-mama muda ya. Iya, seperti Bu Eli ini kan mama muda. Oke, terima kasih loh Bu Indah ya. Iya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi mama yang baik dan bisa mendidik putra-putri kita ya menjadi anak yang soleh-solehah, dan itu memang tabungan luar biasa bagi kita nggih. Termasuk sama murid juga gitu kan Bu. Oh iya, murid kita juga anak-anak kita. Iya, betul, dengan hati. Iya. Ya. Oke, makasih loh Bu Indah. Oke. Nah, saya akan beralih ke Mr. Erik selaku Ketua Tim Gerakan Literasi Madrasah. Nah, Mr. Erik, apa saja nih prestasi yang sudah diraih Tim Gerakan Literasi MTSN 3 Malang? Terima kasih Bu Eli. Alhamdulillah tim kita memiliki personil yang kreatif, produktif, dan juga bisa bekerja sama, sehingga kita meraih beberapa penghargaan. Di antaranya adalah pada akhir tahun 2019, tim dari MTS Negeri 3 Malang berhasil menjadi juara 1 pada Lomba Expo Literasi Madrasah tingkat Jawa Timur. Selanjutnya, 9 guru MTS Negeri 3 Malang mewakili Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti lomba bahan ajar berbasis animasi tingkat nasional. Sehingga alhamdulillah bulan kemarin kita diminta mengisi data untuk mendapatkan penghargaan dari Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Nah, kemudian yang lebih update lagi, pada bulan Agustus 2020 kita telah mengikuti lomba literasi tingkat internasional dengan tema bagaimana caranya program sekolah dapat menginspirasi siswa untuk mengurangi dampak plastik di lingkungan. Dan yang terakhir adalah
ketika siswa melihat perkembangan prestasi guru, maka menginspirasi siswa untuk membuat karya tulis juga. Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengirimkan 159 cerpen dan 111 puisi untuk mengikuti gerakan siswa menulis buku. Sehingga endingnya, sebagai bentuk apresiasi dari gerakan sekolah menulis buku, Kepala Madrasah bersama guru dan siswa diundang untuk mengikuti Festival Literasi Nasional yang diadakan di Kota Solo. Wah, banyak sekali karyanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, apa nih tips untuk menggerakkan guru dan siswa untuk menulis? Tipsnya sederhana saja Bu Eli. Di antaranya adalah bahwa semua karya guru kami pastikan akan diterbitkan dan juga akan ber-ISBN. Kemudian kepada siswa adalah bahwa mereka tidak hanya menulis sendiri, tapi akan diberikan juga bimbingan yang maksimal dari guru-guru bahasa dan juga dari guru-guru yang non-bahasa tetapi produktif dalam menulis. Betul Mr. Erik. Bahkan untuk mengapresiasi hasil karya Bapak Ibu guru kita ikut mempublishnya, ya. Kita kadang share di keluarga Majaneti, bahkan kita ikut membeli loh, ya, hasil karya guru-guru ya Bapak Ibu. Saya bahkan membeli punyanya Bu Indah, karyanya Bu Eli, dan beberapa karya Pak Erik juga, ya. Bisa untuk hadiah keponakan, untuk siswa-siswa yang berprestasi, ya. Dan ini akan memacu juga Bapak Ibu guru untuk lebih giat menulis. Bu Eli, ngomong-ngomong, berapa karya buku yang sudah Bu Eli tulis? Alhamdulillah Bu Indah, jadi saya sudah menulis 5 karya buku. Aduh, banyak sekali. Iya, hebat memang. Apa aja itu kalau boleh tahu? Yang pertama itu ada UKBM, diterbitkan oleh MTSN 3 Malang. Kemudian ada 2 kumpulan puisi dan 2 kumpulan antologi cerpen. Ini salah satunya adalah cerpen tingkat nasional sebagai hebat penulis sekali. terpilih seperti itu, yang berjudul Tak Apa Jika Aku Melupakanmu. Hebat ya. Puisi itu ya? Mudah-mudahan menginspirasi kita ya Bu ya. Bagus Ayo sekali, Bu Eli. kita semakin giat untuk menulis lagi, ya. Sip, bagus Bu Eli. Makasih ya Bu Eli. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Alhamdulillah. Ke depan tuh biar berimbang.